Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aryadi di channel Obat Pertanian ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas yaitu tentang pupuk lagi ya Sobat Petani dimanapun Anda berada. Tetapi ini pupuk yang sering kita jumpai ya Sobat Petani, yaitu khususnya untuk tanaman padi. Pasti petani mengharapkan untuk pupuk subsidi ini seperti urea yaitu nitrogen, terus SP36 itu fosfat dan sulfur, terus NPK Poska yaitu nitrogen, fosfor dan kalium serta plus sulfur, dan yang pastinya waktu kita membeli kita dipaket dengan pupuk plus atau NPK 1515 plus NPK plus dengan kandungan yaitu NP dan K serta zinc dan sulfur. Tetapi sebelum lanjut, seperti biasa, iklan. Kembali ya Sobat Petani yang baru menemukan channel Obat Pertanian ini, saya mohon untuk subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya agar Obat Pertanian dalam upload video terbaru adalah orang yang pertama untuk mengetahui informasi-informasi tentang seputar dunia pertanian. Nah, bahwasanya untuk menunjang kebutuhan keseimbangan tanaman, maka diperlukan faktor-faktor antara lain yaitu dalam keseimbangan kebutuhan tanaman pastinya kita memerlukan yang pertama matahari, selanjutnya Sobat Petani yaitu udara pasti, terus air, terus mikroorganisme, terus benih, terus pupuk makro seperti NP dan K serta CA, S dan Mg, terus pupuk mikro seperti unsur hara Fe, Jn, B, Mn, Cu, Na, Cl serta pastinya yaitu ZPT atau zat pengatur tumbuh tanaman. Unsur hara tanaman itu terbagi menjadi yaitu Sobat Petani unsur hara primer seperti nitrogen, fosfor, kalium serta selanjutnya ya Sobat Petani bisa disimak dalam video unsur hara makro sekunder seperti Ca, Mg, sulfur, dan unsur hara mikro seperti besi, Cu, zinc, Mn, dan boron. Pada kesempatan hari ini pupuk yang kita jumpai yaitu makro sekunder seperti sulfur dan mikro seperti zinc. Pada contohnya Sobat Petani bisa dilihat seperti NPK plus ada kandungan sulfur dan zinc. Terus Poska subsidi kandungan sulfur, terus SP36 dengan kandungan juga sulfur, terus ZA dengan kandungan sulfur seperti itu. Jadi ini pupuk yang sering kita jumpai di kios pertanian seperti itu ya Sobat Petani. Nah itu tadi ya Sobat Petani mengenai pupuk yang sering kita jumpai, dan pastinya Sobat Petani dimanapun Anda berada, Sabang sampai Merauke pastinya mengetahuinya tentang pupuk bersubsidi ini. Seperti itu ya Sobat Petani, dan kandungannya pun sering kita gunakan dalam budidaya tanaman baik tanaman pangan, hortikultura, dan lain-lain seperti itu. Untuk kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium sudah saya bahas di video ini ya Sobat Petani. Dan untuk selanjutnya kita bahas mengenai kandungan makro sekunder seperti sulfur yang ada di pupuk SP36, Poska serta Poska plus, dan kandungan zinc ini terdapat di NPK plus pada paketan yang sering kita
mendapat paketan ketika kita membeli produk NPK subsidi dan SP36 subsidi serta urea. Nah, apa sih kandungan sulfur dan zinc? Sulfur adalah belerang atau merupakan unsur penyusun protein bagi tanaman. Tumbuhan dapat mendapatkan sulfur dari dalam tanah dalam bentuk yaitu SO4 atau sulfat. Sulfur diserap tanaman dalam bentuk ion sulfat. Seperti ada di gambar ya sobat petani untuk penyerapannya. Terus tanah yang ber-pH rendah mengandung ion sulfat yang rendah pula. Terus selanjutnya untuk sulfur yang larut dalam air akan segera diserap tanaman karena unsur ini sangat dibutuhkan tanaman, terutama pada tanaman-tanaman muda seperti itu untuk kandungan sulfur ini sobat petani. Serta kegunaan dari unsur hara sulfur ini yaitu yang pertama pembentukan asam amino dan pertumbuhan tunas serta membantu pembentukan bintil-bintil akar tanaman. Terus selanjutnya berperan dalam pertumbuhan anakan pada tanaman itu sendiri sobat petani. Selanjutnya berperan dalam pembentukan klorofil atau zat hijau daun serta meningkatkan ketahanan terhadap jamur. Terus kegunaan lain yaitu pada beberapa jenis tanaman antara lain berfungsi untuk membentuk senyawa minyak yang menghasilkan aroma dan juga aktivator enzim berbentuk protein. Seperti itu ya sobat petani mengenai kegunaan sulfur itu sendiri. Ini dia definisi tanaman kekurangan sulfur. Yang pertama yaitu produksi protein tanaman menurun, pertumbuhan sel tanaman kurang aktif, terus selanjutnya terjadi penimbunan amida bebas dan asam amino sampai batas yang berbahaya bagi tanaman itu sendiri. Terus selanjutnya produksi butir hijau daun atau zat hijau daun atau klorofil, proses asimilasi dan sintesis karbohidrat terhambat, tanaman mengalami klorosis atau kekuningan dan hasil panen pun rendah. Jadi faktor ini sangatlah penting ya untuk unsur sulfur itu ternyata dapat menurunkan hasil panen kita. Nah, ini dia sobat petani untuk gejala kekurangan sulfur pada tanaman. Yang pertama yaitu tanaman tomat, bisa dilihat tampak terang sekali ya sobat petani. Terus selanjutnya perbandingan tanaman kekurangan sulfur yaitu di jagung dan tanaman tomat ini juga terlihat, serta pada tanaman tembakau ini sangat kelihatan jelas sekali sobat petani. Nah, itu tadi ya sobat petani untuk kandungan S atau disingkat dengan sulfur, ternyata bermanfaat bagi tanaman kita untuk menghasilkan produksi panen serta kualitas panen kita. Nah, untuk selanjutnya manfaat dan kekurangan ketika kita tidak suplai ke tanaman kita unsur hara mikro, yaitu unsur hara zinc ini seperti apa dampaknya, mari kita bahas untuk pembahasan selanjutnya ini sobat petani. Zinc yaitu merupakan unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil. Nah, zinc ini juga sobat petani ternyata sangat dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil juga. Nah, untuk fungsi dari zinc itu sendiri bisa disimak sobat petani, yaitu fungsi bagi tanaman dimanapun Anda berada. Untuk sobat petani mari simak untuk fungsi zinc ini bagi tanaman kita. Yang pertama yaitu meningkatkan toleransi terhadap tanaman terhadap penyakit. Jadi ketika kita memasukkan zinc ini, maka tanaman kita toleran terhadap penyakit. Selanjutnya yaitu terlibat dalam perkembangan klorofis atau yang kita sebut dengan zat hijau daun. Jadi zat hijau daun ini juga terpengaruh oleh sulfur itu. Nah, selanjutnya yaitu sebagai sintetis protein dan metabolisme karbohidrat yang ada di tanaman kita.
Nah, untuk fungsi selanjutnya ya sobat petani bisa disimak dalam monitor, yaitu fungsi selanjutnya sebagai katalis dalam banyak sistem enzim. Jadi untuk sebagai mengaktifkan sistem enzim yang ada di tanaman itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu dampak kekurangan zinc itu sendiri bisa dilihat dalam monitor, yaitu yang pertama menghambat pertumbuhan bagian tanaman di antara ruas, terus daun-daun baru menebal dan mengecil. Nah, selanjutnya bercak-bercak di antara tulang daun kehilangan warna. Seperti di contoh bisa dilihat ya sobat petani, ini tanaman jagung yang kekurangan unsur hara zinc itu sendiri. Selanjutnya, contoh selanjutnya di tanaman yaitu tanaman tomat yang kekurangan zinc bisa terlihat nampak sekali ya sobat petani. Yang sebelah kanan itu kekurangan zinc seperti ada di monitor ini, daunnya kekurangan zinc. Nah, itu tadi ya sobat petani dimanapun Anda berada, penjelasan mengenai unsur hara yang ada di pupuk NPK Posca Plus dan pupuk subsidi lainnya seperti SP36 dan Ponska serta urea. Nah, kandungan sulfur dan zinc ini ternyata setelah kita bahas pada video ini ternyata perlu kita suplai ke tanaman kita agar tanaman itu menghasilkan produksi yang tinggi serta kualitas hasil panen kita itu tetap bagus. Seperti itu ya sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, itu saja sobat petani mengenai penjelasan unsur hara sulfur dan unsur hara zinc yang berguna bagi tanaman kita. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar ini. Dan apabila ada yang ingin memesan tentang obat pertanian dari insek, fungi, dan herbisida, bisa lihat di deskripsi saya. Di situ udah ada nomor WA saya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.